Tapi sayang, sebaik apapun Presiden Jokowi, menjadi nahkoda di Indonesia dalam situasi yang luar biasa sulit ini dan masih mampu bertahan sampai detik ini, bahkan lebih baik dari negara lain, tak serta-merta membuat mata hati para pembenci terbuka. Mereka tetap menutup matanya sampai akhirnya memilih menanggung beban benci hingga satu dasawarsa. Sebetulnya apa yang dikatakan oleh Profesor Singapura dengan memuji Presiden Jokowi bukan sesuatu yang berlebihan. Bagi yang paham, apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama ini adalah sesuatu yang revolusioner, terutama terkait dengan kondisi perpolitikan di tanah air. Seorang profesor sekaligus peneliti di National University of Singapore, Kishore Mahbubani, memuji Jokowi sebagai sosok pemimpin yang jenius. Dia menyebut bahwa Jokowi sebagai pemimpin yang paling efektif di dunia. Bagi saya ada 4 poin mendasar yang menjadi sorotan si profesor, sehingga dunia harus belajar dari cara memimpin Presiden Jokowi. Yang pertama, ia menyebut terpilihnya Jokowi dapat melahirkan model pemerintahan yang baik. Yang kedua, Jokowi dipandang sukses menjembatani kesenjangan politik di tanah air selama ini. Ketiga, Jokowi sukses menyatukan negara secara politik dengan pilarnya Pancasila. Keempat, Jokowi telah sukses menetapkan standar baru pemerintahan. Tidak mudah Republik ini melahirkan seorang pemimpin sekelas Presiden Jokowi di kemudian hari nanti. Maka tidak keliru jika naiknya Jokowi ditandai dengan sebuah perlawanan yang terbilang gila. Pilpres 2014 dan 2019 menjadi bukti sejarahnya. Caci maki, fitnah, dan juga hoaks menjadi catatan sejarah yang amat buruk seiring kepemimpinan Jokowi saat naik menjadi presiden, bahkan sampai detik ini. Sebetulnya jika dipikir-pikir, menggelikan tapi miris juga. Upaya menjatuhkan atau melengsarkan Presiden Jokowi sejak 2014 tidak henti-hentinya dilakukan dengan cara yang brutal, dengan cara menggunakan kekuatan segelintir rakyat yang sukses dihasut dan biasanya melalui kelompok yang menggunakan tameng agama. Tidak sedikit tokoh-tokoh politik yang mulutnya beracun memprediksi kejatuhan Presiden Jokowi. Jadi jika kita sedikit flashback, ada banyak tokoh di tahun-tahun tersebut yang kerap mulutnya pedas dan memprovokasi masyarakat dan umat. Dari sisi ini saja kita dapat melihat petanya. Dengan kata lain, mereka saat itu sudah sangat pede sekali jika Presiden Jokowi bakal lengser dengan cara membuat hura-hura dengan tameng agama. Beruntung negeri kita masih dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Upaya-upaya membuat gaduh secara perlahan-lahan oleh Presiden Jokowi dipreteli satu persatu. Para politikus musiman dan juga senior mereka menjadi gelandangan politik seumur hidup. Menyambung pujian sang Profesor Kishore Mahbubani, Presiden Jokowi kemudian memperkuat posisinya di parlemen. Saat itu ditandai dengan dihajarnya Ketua DPR RI Setia Novanto yang korupsi EKTP, yang disinyalir bermuka dua dan dekat dengan Amerika Serikat, yaitu Donald Trump, dan konon juga memiliki ambisi menjadi Presiden RI. Terlebih sahabat karibnya duo nyinyir Indonesia, Fadly Zon dan Fahri Hamzah.
Selanjutnya setelah Fadlizon dan Bambang Susatyo, kini kendali DPR RI ada di Puan Maharani yang notabene dari PDIP sejak Oktober 2019. Sehingga secara parlemen Presiden Jokowi sangat kuat, dan belakangan semakin kuat ketika Presiden Jokowi sukses merangkul Prabowo Subianto masuk di kabinetnya, seperti sedang memberi pelajaran berharga kepada para tokoh politik dan bangsa Indonesia. Tidak ada musuh yang abadi, maka lawan politik dilibatkan untuk memberikan sumbangsih secara nyata. Dan tidak hanya Prabowo Subianto, belakangan kemudian Sandiaga Uno juga sukses masuk ke dalam kabinetnya. Dari sisi politik, Presiden Jokowi terbilang sangat kuat sekali. Apalagi setelah ia membentuk koalisi yang sangat-sangat gemuk. Praktis hanya tersisa dua partai, yaitu Partai Demokrat dan PKS. Dibiarkan jingkrak-jingkrak di luaran sana agar alam demokrasi tetap hidup di bumi pertiwi. Sedang kelompok-kelompok para pembenci yang dimotori oleh tokoh-tokoh sakit hati juga tidak banyak berpengaruh. Mereka dibiarkan hidup agar tetap eksis. Dapur ngebul, tagihan bulanan terkendali. Maklum, kelompok pengangguran ada Gerung, Said Didu, Refli Harun, Rizal Ramli, dan lain sebagainya. Stabilitas politik yang landai membuat program-program pemerintah tentu saja dapat berjalan dengan baik. Kalau toh ada kritik sana-sini, itu masih dalam bentuk yang wajar. Dari sisi keamanan juga tidak perlu diragukan, Presiden Jokowi menanam Prabowo Subianto untuk diuji nyalinya, sesuai atau tidak dengan teorinya yang hebat kala debat di Pilpres. Dari sisi ekonomi, kita juga patut bersyukur. Tim ekonomi kita luar biasa. Pandemi yang membuat negara lain sempoyongan, sedangkan Indonesia justru mendapat pujian dari banyak negara. Proyek-proyek strategis tetap jalan, dan kiranya masih banyak lagi jika kita bedah satu persatu. Tapi sayang, sebaik apapun Presiden Jokowi menjadi nahkoda di Indonesia dalam situasi yang luar biasa sulit ini dan masih mampu bertahan sampai detik ini, bahkan lebih baik dari negara lain, tak serta-merta membuat mata hati para pembenci terbuka. Mereka tetap menutup matanya sampai akhirnya memilih menanggung beban benci hingga satu dasawarsa.